Bahkan kalau Anda tahu nih, andai kata dia yang komennya adalah orang 212, ini saya ceritakan. Ketika hari di mana Pak Jokowi mau dilantik 2019, yang pada waktu itu banyak dari PA 212 yang kumpul di Monas Limin, ya, yang tujuannya demo pada waktu itu Abuya memberikan tahu kepada posda-posda yang ada di Jakarta, hati-hati, ini ada kelompok yang sebenarnya ingin melakukan pengeboman. Akhirnya dari Kabinda Jabar memerintahkan kepada posda yang ada di Jakarta, maka ditemukanlah bom tersebut. Untung tidak kena rakyat. Dan kita tahu pelakunya. Bahkan kita, Abuya Muhammad Gufron, tahu siapa yang menyuruhnya. Urusan narkoba, sabu, termasuk teroris yang ada, yang menjamur di Nusantara ini, kita tahu orang-orangnya. Kita tahu kelompok-kelompoknya. Begitu. Ini nyata. Karena kita langsung berhadapan. Kan takbirnya Rizik Syihab sama Bahar sampai ke kemana Pak? Ke Aceh. Bisa membantu tsunami Aceh, begitu. Dengan bantuan, saya bilang, saya ini begini-begini juga paham dalamannya orang FPI. Ketika itu ada bantuan, mau itu relawan dan lain sebagainya, karena ada donaturnya. Dan kita tahu orang di belakangnya siapa. Begitu ya, sebenarnya banyak kalau mau kita bongkar. Makanya jangan macem-macem, diciduk nggak, bahaya itu. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Sebelum saya bacakan kajian, ini perlu saya jelaskan dulu bagi Ahmad Sobani ya tadi ya. Dia tadi mengatakan bahwa sebentar lagi Unik akan terbongkar seperti Az-Zaitun. Ini saya saksi hidup ya, ini harus dibongkar masalahnya. Di tahun 2009, Abuya Muhammad Gufron Al-Bantani dipanggil oleh Kapolda Jabar. Waktu itu ditemani oleh Pak Enggar, masih AKBP, Pak Enggar, belum jadi kombes. Beliau di reserse di Bareskrim waktu itu ya, bagian narkotika. Ketika dipanggil oleh Kapolda Jabar, Abuya Muhammad Gufron diajak observasi langsung ke Az-Zaitun. Ya. Maka pada tahun 2009 sebenarnya Az-Zaitun udah mau ditutup. Ketika masuk ke ring 1 di dalamnya, ternyata banyak orang-orang yang berhubungan, berafiliasi dengan orang-orang yang memang bintang, termasuk berafiliasi dengan orang luar. Bahkan yang kita ketahui berdasarkan hasil survei ke tempat tersebut, kita tahu koneksi-koneksi mana yang berpotensi menjadi teroris dan kelompok mana saja. Ini kalau kita bongkar kembu ini nyata masalahnya. Maka sangat salah ketika Anda mengatakan Unik seperti Az-Zaitun. Yang membongkar pertama kali dengan Kapolda Jabar itu Abuya Muhammad Gufron. Tepuk tangan dulu buat Abuya Muhammad Gufron. Saya saksi hidup masalahnya, karena kebetulan Indramayu dengan Subang dekat. Saya orang Subang. Beberapa tahun kemudian disampaikan akhirnya, kata Pak Enggar yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi kombes, sebentar lagi bintang 1 ya. Bahkan pernah silaturahim ke sini. Beliau cerita ngobrol waktu di Jakarta bersama Abuya, memang untuk menghentikan Az-Zaitun ini sulit karena dibaluti dengan nasionalis. Sementara di dalamnya, ngapunten, jangankan untuk tempat yang mewah, perakitan bom saja ada di dalamnya, di bawah tanah. Sebenarnya pemerintah kita nggak bodoh, tahu. Tapi untuk membongkar secara utuh tentang Az-Zaitun, banyak yang rungkat di Indonesia karena berafiliasi. Itu catatan. Maka ketika orang mengatakan Unik seperti Az-Zaitun, sangat salah. Yang membongkar, yang masuk ke dalam itu justru Abuya Muhammad Gufron bersama Kapolda Jabar. Kapolda Jabar waktu itu gak berani, harus ada pendampingan oleh Abuya Muhammad Gufron. Kenapa? Karena Abuya Muhammad Gufron dari dulu sampai dini hari selalu berhubungan dengan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Ini orang kan nggak tahu. Bahkan kalau Anda tahu nih, andai kata dia yang komennya adalah orang 212, ini saya ceritakan. Ketika
hari di mana Pak Jokowi mau dilantik 2019, yang pada waktu itu banyak dari PA 212 yang kumpul di Monas Limin, ya, yang tujuannya demo pada waktu itu Abuya memberikan tahu kepada posda-posda yang ada di Jakarta, hati-hati, ini ada kelompok yang sebenarnya ingin melakukan pengeboman. Akhirnya dari Kabinda Jabar memerintahkan kepada posda yang ada di Jakarta, maka ditemukanlah bom tersebut. Untung tidak kena rakyat. Dan kita tahu pelakunya. Bahkan kita, Abuya Muhammad Gufron, tahu siapa yang menyuruhnya. Urusan narkoba, sabu, termasuk teroris yang ada, yang menjamur di Nusantara ini, kita tahu orang-orangnya. Kita tahu kelompok-kelompoknya. Begitu. Ini nyata. Karena kita langsung berhadapan. Ketika terjadi 2019, yang lagi rame-ramenya kelompok radikalisme, yang diistilahkan dengan orang-orang bin kelompok kanan, kelompok kiri, karena beberapa tahun pemilu ini selalu menggunakan jargon agama, artinya mempolitisasi agama. Sampai sekarang ya terjadi ya. Cuman sekarang alhamdulillah nggak begitu kisruh lah. Di 2019 itu sampai masya Allah banyak korban yang meninggal, demo terus menerus. Dan itu kalau pengen tahu ya, Ahmad siapa, Sobani, entah Ahmad Sobani atau Subono lah, gak ngerti itu. Ini yang berhasil merekonsiliasikan antara dua kubu Jokowi dengan Prabowo pada waktu itu. Wasilahnya itu adalah Abuya Muhammad Gufron. Kenapa? Karena kepala BIN pada waktu itu meminta tolong kepada Abuya Muhammad Gufron untuk mengadakan seminar di seluruh Indonesia yang temanya adalah urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Tuh. Anda tahu siapa yang membuat materi dan pematerinya? Kita ini. Kita yang bikin materi, kita yang menjadi pemateri, walaupun tidak dibayar. Karena kepentingan negara kita undang beberapa fakultas mahasiswa di Malang, di Surabaya, bahkan di Jawa Tengah, beberapa daerah itu diadakan. Temanya satu, dan itu permintaan langsung dari kepala BIN. Sehingga ketika pertama kali diadakan di Provinsi Jawa Timur, itu langsung dihadiri oleh kepala BIN Provinsi Jawa Timur, Kabinda. Ini gak main-main. Mereka yang demo, yang risuh, kita yang merekonsiliasi. Coba bayangkan. Artinya kita ini artinya kena getahnya. Mereka yang berurusan selalu demonstrasi, mengatakan curang dan lain sebagainya, mengorbankan rakyat dengan mempolitisasi agama. Giliran yang mendamaikan siapa? Pondok kecil, Pondok Unik Nusantara. Kenapa sedemikian percayanya orang-orang BIN kepada Abuya Muhammad Gufron? Satu, dari beberapa kabinda yang sudah dekat dengan Abuya Muhammad Gufron, itu materi untuk perajalan intelijennya itu kita yang bikinin. Nih rahasia sebenarnya. Ini biar si Ahmad Sobani juga macem-macem. Abuya Muhammad Gufron kalau orangnya zolim, orang yang kayak gini 1 detik 1 menit habis tuh, mati. Mau dibuang kemana orang yang seperti ini? Saking Abuya Muhammad Gufron ini orangnya Rahman Rohim, masih melihat keluarganya butuh makan, Anda diselamatkan, didoakan. Sampai kapanpun tidak akan bisa membubarkan UNIK, karena UNIK menyatu dengan lembaga negara yang tidak pernah kalian ketahui. Dan UNIK ini punya SK, UNIK punya dari HAM-nya, itu jelas. Cuman 2 di negara yang punya resmi, gitu ya. Ini macam-macam masalahnya. Orang yang membongkar Zaitun adalah kita kok. Wah, sebenarnya ketinggalan. Kalau sekarang mereka membongkar Zaitun, ketinggalan. Harusnya 2019 itu sudah dieksekusi. Karena ternyata di dalamnya banyak afiliasi-afiliasi, Masya Allah. Begitu, sampai masuk ke dalam pesantrennya loh. Begitu ya. Saya siapa lagi tadi yang mau nanya itu? Banyaklah kalau mau kita ceritakan. Abuya Muhammad Gufron ada kitab yang namanya Siklus Intelijen dari zaman kenabian yang diadopsi oleh orang Yahudi pada waktu itu. Itu kita berikan kepada orang BIN.
ditayangkan di Infocus di proyektor. Dan kita paparkan sampai mereka itu orang bin juga kaget, heran. Hebat begini ya orang pesantren bisa menjelaskan sistem intelijen. Akhirnya Abuya mengatakan justru intelijen ini adalah ajaran Rasulullah. Siapa di zaman Rasulullah yang menjadi kabinnya, kepala bin pada waktu itu? Hudzaifah Al-Yaman. Beliau jasusul muslimin, raisul jasus. Ada baisnya Badan Intelijen Strategi. Siapa pada waktu itu? Salman Al-Fari. Banyak itu. Nah makanya sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan demikian, ini kalau mau diculik-culik beneran, serius. Ada beberapa kawan-kawan kita ya dari santrinya Abah yang di Jakarta itu, yang suka melihat komen-komen, gimana ya Ustadz, ini gimana, sikat aja. Wah kalau bagi saya sikat aja sudah. Tapi kan kalau Abuya, oh jangan, kasihan. Jadi jangan mengatakan bahwa unik ini hanya sekedar menyampaikan di media saja. Kemarin ada yang ngomong, ketika kita bahas masalah takbir, Rasulullah sendiri itu melarang keras ketika di jalan membaca takbir, karena dalam etika membaca takbir, idza sa'idna kabbarna wa idza nazzalna sabbahna. Itu dalam hadis yang sahih dalam kitab Al-Adhkar. Kalau kita jalan, kalau jalan itu naik baru membaca takbir. Kalau jalan itu turun, sabbahna kata Rasul, membaca tasbih. Lalu bagaimana hubungannya dengan orang yang teriak-teriak untuk demo takbir? Jelas disalahkan. Karena para sahabat pernah terjadi ketika para sahabat berjalan bersama Rasulullah, ketika berada di suatu lembah, para sahabat takbir dengan keras, ditegur langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Membaca takbir itu jangan keras-keras, karena bukan tempatnya. Ada di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Nah ketika kita sampaikan hal ini ajaran Rasulullah, ada yang mengatakan begini, kan takbirnya Rizik Syihab sama Bahar sampai kemana Pak? Ke Aceh, bisa membantu tsunami Aceh begitu. Dengan bantuan, saya bilang saya ini begini-begini juga paham dalamannya orang FPI. Ketika itu ada bantuan, mau itu relawan dan lain sebagainya, karena ada donaturnya dan kita tahu orang di belakangnya siapa. Sementara takbirnya Abuya, salam Pancasilanya Abuya bisa memberi makan beras se-Indonesia, walaupun tanpa bantuan dari orang lain. Siapa yang paling mulia? Hanya saja tidak dipublikkan saja seperti mereka, karena kita tidak punya relawan, kita tidak punya laskar. Itu ya harus tahu. Selama corona beliau sampai bahasanya nganyuk hutang lah, membagikan beras kemana-mana, hampir seluruh Indonesia menggunakan uang sendiri. Kalau tidak ada uang sampai ngutang, tanpa ada donatur, tanpa ada membuka donasi. Artinya takbirnya elu itu lebih hebat takbirnya kita. Walaupun takbir kita tidak keras, artinya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih, subhanallah, ganti jangan takbir. Begitu ya, sebenarnya banyak kalau mau kita bongkar. Makanya jangan macem-macem, diciduk nggak, bahaya itu. Jangan melihat stylenya Abuya Mama Gufron ya. Saya itu banyak dibawa oleh beliau. Kadang-kadang ada orang sekarang Pak yang kemarin ribut masalah pemilihan presiden, kita mah ketawa sebenarnya. Saya langsung diajak oleh Abuya Mama Gufron di hotel bintang 5, dari praksinya langsung, tangan kanannya langsung dari setiap calon. Nih kalau saya buka, karena ini kan udah selesai pilpres, uang di depan mata tuh ditolak oleh Abuya Mama Gufron. Bahkan pengen punya inventaris apa, mobil apa saya belikan, mau Robicon bahasanya apa saya belikan. Di Jakarta loh, saya saksi hidup. Di saking Abuya ini menjaga marwah, jangan sampai umat ini terpecah belah, tetap didoakan. Karena itu bukan bagian kita. Ulama hanya mendoakan. Ini rame-rame, semuanya dijargonkan dengan agama. Kalau tidak memilih si A masuk neraka, kalau tidak memilih si B, wah macam-macam. Ini namanya mempolitisasi agama. Ingat, zaman dinasti khilafiyah kenapa hancur? Karena selalu mempolitisasi agama. Makanya sampai dini hari gak akan bisa. Walaupun HTI ingin mendirikan khilafah, karena sistemnya seperti itu dan selalu menggunakan jargon agama, hancur. Yang ada adalah tumpah darah antar saudara. Kita lihatlah di zaman dinasti. Yang paling sininya dinasti Utsmani Turki. Masya Allah, perang saudara. Terjadi perang Jamal di zaman sahabat.
ketika Muawiyah dengan Sayyidina Ali, sampai dari Muawiyah perang Jamal yang memimpin mertuanya sendiri istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah, dari Syiahnya, dari pro Alinya Sayyidina Ali. Coba bayangkan, menantu sama mertua Aisyah dari Muawiyah, Sayyidina Ali dari Syiah, perang Jamal tuh. Itu apa gara-garanya? Gara-gara mempolitisasi agama. Akibatnya begitu. Saya tanya, di Indonesia yang selalu menggunakan jargon agama dalam hal kepentingan politik, di Indonesia yang selalu mempolitisi agama, kira-kira kita orang Indonesia atau orang luar kira-kira? Yang keras orang mana? Orang luar, Ba'alawi. Bagaimanapun karakter Ba'alawi ini adalah transformasi dari suku Himyar, kerajaan terakhir di Yaman, kerajaan Yahudi. Tetap karakternya tetap ada. Itu yang harus kita pahamkan. Maka kita jangan takut. Sampai kapanpun kalau kata Abuya, kita tidak akan pernah mundur, karena kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Begitu ya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan hadis saja. Itu hanya menanggapi dari orang yang ngomong tadi, sok tahu. Yang kedua, tadi ada yang bertanya mengenai tentang mujaddid, artinya pembaharu. Sebenarnya mujaddid ini memang dalam 100 tahun, 1 abad pasti ada, termasuk pergantian wali kutub. Kalau di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Al-Imam Ibnu Arabi, setiap 100 tahun 1 abad itu ada pergantian wali kutub. Kita nggak tahu siapa walinya, siapa yang menjadi posisinya sekarang sebagai wali kutub. Begitu juga sebagai mujaddid. Jadi per 100 tahun ada pergantian. Nah, kenapa dalam kurun 100 tahun pergantian wali kutub atau mujaddid tadi? Karena masa itu ada masa transisi. Ingat ya. Jadi kalau kita lihat dalam kaidah alam, itu ada di mana masa, nanti yang saya sampaikan ini. Karena kan Nabi berkaitannya dengan hadis Nabi yang ada dalam Sunan Ibnu Majah ini. Ketika memang dunia ini sudah betul-betul ambruk dan tidak terselamatkan, maka di situ akan ada delegasi Allah. Artinya utusan, tapi bukan nabi, ya. Utusan delegasi di sini ya yang disebut dengan para wali Allah. Memang betul, itu tercatat dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi. Nah, berkaitan dengan itu, dalam hadis Nabi yang ke-4206 ya, Sunan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzabu fihas sadiqu wa yu'tamanu fihal kha'inu wa yukhawwanu fihal aminu wa yantiqu fihar ruwaibidah. Qila wa marruwaibidah qala ar-rajulu at-tafihu fi amril ammah. Nih artinya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya bahwa akan datang masa atau tahun penuh dengan kebohongan. Apa yang dimaksud dengan tahun atau masa penuh dengan kebohongan? Yaitu tahun yang penuh dengan kebohongan yang menimpa manusia, itu di mana pendusta dipercaya. Oke? Orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidah. Lalu sahabat bertanya, apa ya Rasul ruwaibidah itu? Kanjeng Nabi menjawab, ruwaibidah adalah orang-orang yang bodoh yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan perkara umat. Duh, ini terjadi. Artinya di masa-masa seperti ini, di mana kita sudah sulit membedakan mana orang yang amanah, mana orang yang jujur. Kadang-kadang yang jujur justru disesatkan, yang amanah disebut khianat, yang baik disebut penjahat, penjahat disebut baik. Maka dalam jangka waktu 100 tahun 1 abad, di situ akan ada mujaddid. Di situ akan ada pembaharu, artinya delegasi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Tabaqatul Auliya namanya